sangat kita sayangi ini. Yang di sana Allah sudah kelihatan. Sebelum mulai hari ini, saya atas nama pribadi dan Bunda serta pengurus kajian mata mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana lebaran, gimana Bu? Hari ini bahagia? Sudah rindukan kajian? Alhamdulillah nih yang datang ada berapa ini? 200. Mungkin di luar sana masih ada kegiatan ya, karena memang beberapa saya capri-capri juga masih ada kegiatan keluarga, masih ada yang mulai sibuk, anak-anaknya juga mulai sekolah ya. Gimana rasanya kemarin waktu lebaran? Lebih bahagia setelah sering ikut kajiannya Bunda? Alhamdulillah. Ada yang baru pertama ikut? Ada? Oh, ada yang baru pertama Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lupa marilah kita sanjungkan sholawat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga atas limpahan kasih sayangnya kelak kita mendapat syafaat beliau. Dan tidak usah berlama-lama ya Bunda, marilah kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bunda, langsung saja. Pasin Bu, pasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is sudah membuka kajian pada pagi hari ini. Insyaallah Allah bersama kita, Allah memberkahi kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini selalu mensamai kita, selalu menemani perjalanan kita dan selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Gak kebayang ya Bu, kalau Allah sejetik aja ninggalin kita gak bisa ngurus diri kita. Dan alhamdulillah Allah masih menitipkan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaatnya beliau dan diizinkan nanti kita bisa menatap wajahnya Rasulullah. Pengen Bu? Bunda Emi doakan ibu-ibu semuanya, sahabat kajian mata, dimudahkan langkah kakinya, diringankan hatinya untuk bisa menziarahi makamnya Rasulullah dan mengucapkan salam terbaik kepada Rasulullah. Gak ada yang amin? Sekali lagi saya doakan semuanya dimudahkan, diringankan langkah kaki sampai menjadi tamunya Rasulullah dan menjadi tamunya Allah. Aminnya terpaksa. Ya, emang kadang-kadang emak-emak tuh kudu dipaksa. Ya enggak? Siapa yang suka dipaksa? Ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada panitia Bu Iis, Bunda Retno yang hari ini menyiapkan waktu dan tempat, yang sudah mengundang teman-teman. Siapapun yang hadir hari ini itu adalah undangannya Allah, bukan undangannya kami gitu ya. Saya, Bunda Emi dan teman-teman PPLC Purwokerto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya dan menjadikan kita hamba yang baru lahir. Amin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Ada yang senyum, ada yang lagi bingung ini. Ya, ada yang baru datang, nebak-nebak kira-kira kajiannya apa gitu ya. Apa kabar Ibu?
luar biasa gitu atuh. Masih puasa? Ada yang puasa? Masya Allah, wanita solehah, bidadari surga harus bahagia, Ibu. Betul? Siapa yang hari ini ada di taman surga? Kita, bidadari surga, maka harus bahagia, ya Bu. Masalah boleh banyak, urusan boleh banyak, jumuran boleh belum kering ya. Ya, tapi kita tetap harus memilih untuk bahagia. Berapa minggu ya kita libur ya? Kangen gak Bu? Ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat sama Allah dalam 1 tahun. Kita diberikan 1 bulan yang mulia, 1 bulan yang penuh hikmah, 1 bulan yang penuh berkah, dan 1 bulan yang penuh ampunan. Bulan apa? Ramadan. Sedih gak Bu ditinggal Ramadan? Sedih ya. Lagi enak-enaknya ibadah, lagi enak-enaknya sholat malam, itikaf, baca Quran, lagi senang-senangnya, betul? Iya. Kalau di awal lagi berat-beratnya, benar gak? Seminggu lagi berat-beratnya, 2 minggu lagi enak, 3 minggu sangat enak, sangat nikmat. Tahu-tahu takbir. Ya, betul ya Bu? Ada rasa sedih di hati kita ketika Ramadan meninggalkan kita. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia berbahagia. Gak kebayang Bu kalau kita gak diberikan bulan Ramadan sama Allah. Coba Bu bayangkan 1 tahun kita hidup dengan dunia, mikirin dunia, capek gak? Capek. Apalagi mak-mak ya, dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Gak hafal-hafal ya tagline-nya Bunda Emi. Betul gak? Dan secara otaknya tidak pernah berhenti, bahkan dalam tidur pun otaknya bekerja 90%. Maka kenapa perempuan itu susah tidur? Karena listrik otaknya jalan terus. Apalagi orang-orang yang hari ini overthinking, ya. Ada yang overthinking di sini? Gue banget gitu ya. Jadi kita diberikan sama Allah 1 bulan yang sangat istimewa. Kita disuruh istirahat, Ibu. Tapi ibu-ibu malah lelah, betul? Mikirin buka pakai apa, belum buka nanti sahur makan apa. Pusing gak Bu? Pusing. Belum lagi kalau yang makan protes, kok ini lagi gitu ya. Betul gak? Iya, jadi ibu itu luar biasa, gak mudah. Maka dia istimewa 3 kali. Ibumu baru ayahmu. Ya, 1 bulan kita diberi sama Allah, bulan kemudahan, bulan penuh ampunan. Semua dosa diampuni, semua pahala dilipat gandakan. Ibaratnya kita kalau ke Ritamol Bu, beli 1 dapat 10. Seneng gak Bu? Seneng. Pahala bacaan Quran, pahala sholat sunnah, ya kan? Pahala yang paling besar adalah pahala menjaga hawa nafsu, menjaga lisan, menjaga hawa nafsu dari makan makanan. Kita punya makanan banyak enak di rumah kita sendiri, tapi kita nggak berani makan. Karena apa? Karena kita sedang berpuasa, dan itu janji kita kepada Allah, mentaati Allah. Harusnya bulan puasa itu menjadi bulan kita tenang, bulan kita latihan. Tapi saya yakin ibu-ibu bulan puasa, apalagi mau lebaran ya Bu, apa rasanya Bu? Mikirin baju lebaran, kue lebaran, mikirin apa Bu? Bawa-bawaan. Masa bajunya gak ganti dari tahun kemarin, nanti foto bajunya itu mulu. Ada gak yang kayak gitu? Enggak sih ya Bu, gak salah. Mikirin baju anak-anak, ya kan? Ya. Ya itulah, maka kenapa perempuan istimewa, karena emang luar biasa perjuangannya, perjalanan hidupnya nggak mudah ya. Dari di bulan Ramadan Allah berikan kita banyak ampunan, Allah berikan kita banyak pahala yang berlimpah. Yang bulan Ramadan juga kita kayak diberikan sama Allah itu ketenangan, betul nggak Bu? Lebih bisa menjaga diri, betul? Lebih bisa menjaga hati, betul? Nggak gampang marah gitu ya.
gak gampang suuzon sama orang. Dan yang paling dahsyat adalah ibu-ibu puasa gibah, betul? Nanti ya tak ceritain habis buka gitu. Tetap baik gitu ya. Habis buka aja. Aku udah cerita gitu ya Bu, sama teman sama besti. Apa tak habis buka. Ya, habis buka langsung on the call. Ya. Tapi yang di sini nggak ada yang kayak gitu. Bu Nemi yakin. Ya, jadi dalam bulan puasa itu adalah bulan latihan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan hamba-hamba yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntungnya. Ya, karena janji Allah 3 untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Ada yang hafal? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada yang bisa lanjutin? Dihafalin ya Bu, At-Tolak ayat 2 sampai 3. Siapa yang bertakwa kata Allah, maka akan kuberikan rezeki ya dari tempat yang kamu enggak sangka-sangka. Diberikan jalan keluar dan dicukupin. Ya, jadi selama bulan puasa kita melatih diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa pasti bahagia hidupnya. Ya, kita akan bahas hari ini temanya apa? Bahagia di hari kemenangan. Mungkin teman-teman bosan kali ya, Bunda Emi kok ngomongnya bahagia mulu ya. Bosan Bu? Enggak ya. Karena emang yang dicari orang hidup tuh apa Bu? Bahagia. Tingkat lebih tinggi lagi adalah tenang. Orang bahagia nanti tenang, ya. Dan orang tenang pasti bahagia, ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu sama Allah, kita doa dulu. Tadi cuman sedikit lah ya, spill dikit tentang puasa. Silakan tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya kepada Allah. Momen-momen yang paling indah di kajian healing itu adalah momen ketika kita berdoa, kita kembali kepada Allah menjadi hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, tapi kita masih diberikan rahmat, kasih sayang dan cintanya Allah. Silakan ikuti Bu Nemi dalam hati masing-masing, sebut nama Allah dengan sepenuh cinta, dengan sepenuh hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan betapa banyak nikmat yang hari ini Allah berikan ke dalam hidupnya Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rasakan nikmat itu begitu nyata saat ini. Istighfar terbaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Sampaikan permohonan ampun kita kepada Allah. Hadirkan hati yang menyesal atas semua dosa dan kesalahan kita, tapi kita bersyukur karena Allah pasti mengampuni setiap hamba yang datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang mengaku kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Jabbar, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha tahu isi hati kami, kondisi kami hari ini, apa yang sedang kami rasakan saat ini. Ya Allah, jangan tinggalkan kami, temani perjalanan kami yang gak mudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Temani ya Allah perjalanan kami sampai nanti kami bertemu kembali ke dalam pelukan cinta-Mu. Ya Allah, terima kasih begitu banyak nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas ampunan yang gak pernah Engkau lepaskan dalam hidup kami. Kami berdosa, kami meminta ampun. Engkau selalu mengampuni dosa-dosa kami yang terus berulang, bahkan seringkali kami lupa entah berapa kali kami melakukan kesalahan yang sama, tapi Engkau masih terus mau mengampuni kami ya Allah. Terima kasih ya Allah kesempatan yang Engkau berikan ke dalam hidup kami. Hari ini Engkau izinkan kami kembali hadir di majelis ilmu di taman sorga-Mu. Jadikan kami bidadari-bidadari sorga yang suatu hari nanti mendapati jannah-Mu.
Terima kasih sahabat-sahabat yang Kau kirim dalam hidup kami, yang hari ini mengingatkan kami kepadamu ya Allah, yang saling menyayangi karena Engkau. Terima kasih ya Allah, begitu banyak nikmat dalam kehidupan kami yang telah Engkau berikan. Walau kadang kami lupa mensyukur nikmat itu, kami lebih sibuk mengeluh atas ujian-ujian yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Silakan sahabat, bunda-bunda semua hadirkan rasa syukur atas kehidupan yang telah Allah berikan ke dalam hidup kita. Kita terlalu lama mengeluh, terlalu lama berkeluh kesah atas kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Tapi kita lupa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Bayangkan wajah anak-anak, bayangkan wajah pasangan, bayangkan wajah orang tua. Hadirkan rasa syukur ketika membayangkan wajah mereka. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Apapun kondisi kami hari ini ya Rob, seberat apapun ujian kami hari ini, kami ikhlas, kami ridho ya Allah. Terima kasih atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih atas Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menemani kami kemanapun kami berada. Bayangkan Bu, hari ini Allah menatap kita satu persatu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Silakan angkat tangannya, sampaikan doa terbaik Bunda kepada Allah. Bunda Emi bantu aminkan dari sini. Yang hari ini lagi sakit, yang hari ini lagi sempit, yang hari ini lagi banyak urusannya, minta sama Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Lunaskan ya Allah, lapangkan rezeki sahabat-sahabat hamba ya Rabb. Amin. Doakan Bu, doakan apa yang selama ini Ibu inginkan. Yakini Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah. Yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi sempit Allah lapangkan, yang lagi sedih Allah bahagiakan. Amin Allahumma amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kajian sudah kenal sama sebelah-sebelahnya? Sudah ya. Kita lanjut ya Ibu. Ya. Bahagia itu bukan dicari. Bahagia itu diciptakan. Bahagia bukan dikejar. Kalau dikejar dia lari. Ya Bu, Ibu kalau ngejar ayam mau ngepotong dia lari nggak? Tapi kalau dikasih makan, ya dikasih makan dulu. Sama dengan bahagia, kita tidak bisa mencari bahagia, apalagi mencari bahagia di luar diri kita. Karena bahagia itu adanya di mana? Di dalam diri. Ya, ini baru tahu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nanti lama-lama paham. Ya, apa yang Bunda Emi sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mungkin sering saya sampaikan berulang. Kenapa sih diulang-ulang Bunda Emi? Supaya ibu paham. Setelah paham apa ibu punya kesadaran itu. Menyadari gitu ya. Boleh Bunda Emi tanya, kapan terakhir kali bahagia? Kapan terakhir kali ibu merasakan bahagia? Bingung, bahagia itu apa sih gitu ya? Jangan-jangan kita juga nggak tahu artinya bahagia. Ya, kapan terakhir bahagia? Sekarang, Masya Allah. Ya, boleh nggak jujur sama diri sendiri? Ya, karena emang Bunda Emi itu seneng ya kita ngaji jujur sama diri sendiri. Karena kajian healing itu bukan tentang yang di luar diri kita, bukan tentang siapa di sana, tapi tentang bagaimana diri kita, gitu ya. Mau jujur jawabnya? Kenapa sih temanya bahagia? Kenapa temanya memaafkan? Kenapa temanya tentang diri sendiri? Iya. Kenapa? Karena sudah banyak orang Bu mencari bahagia di luar diri, mencari kesenangan di luar diri, berharap kepada pasangan, berharap kepada harta, berharap kepada anak-anaknya, akhirnya kecewa. Karena emang tidak ada jalan keluar untuk kebahagiaan kita. Yang ada jalan ke dalam diri. Maka caranya apa? Kita jujur kepada diri kita, mengakui apa yang hari ini sedang kita rasakan. Siap praktek?
Siap? Jujur sama diri sendiri. Ya, karena percuma Bu, Ibu datang kajian bolak-balik tapi nggak paham. Pahamnya kapan? Ketika kita praktek. Siap? Jujur. Kapan terakhir Ibu bahagia? Oke, tidak akan dijawab dengan mata terbuka. Kita tutup mata kita. Silakan duduk yang nyaman, yang rileks. Teman-teman yang baru datang boleh ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya yang dicintai Allah, yang disayanginya Allah, yang baru datang silakan langsung duduk, ikutin saja. Silakan tutup matanya, tarik nafas dalam, hembuskan. Letakkan tangan kanan di dada kiri. Tanya sama diri sendiri, ya. Kalau ada yang mau nangis, lepaskan. Kalau ada yang lagi sedih, keluarkan. Ya, kita kajiannya healing. Kita harus bisa rilis setelah kita keluar dari masjid ini. Apa kabar, sahabat semuanya? Kapan terakhir kali Anda merasakan bahagia? Kapan Bunda merasakan bahagia? Jujur jawab dengan hati, bukan dengan lisan. Kalau Bunda belum merasakan kebahagiaan itu dalam jangka pendek, akui. Ya, kita nggak lagi ngomong sama jasad kita, tapi kita ngomong sama jiwa kita. Kapan terakhir kali Ibu merasakan bahagia? Temukan bahagia itu. Apakah kemarin, 2 hari yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu, atau mungkin sudah lama tidak bahagia? Tanya ke dalam diri. Kapan terakhir kali Bunda merasakan bahagia dalam hidup Bunda? Untuk teman-teman yang sudah menemukan bahagia itu, ya, sekarang rasakan bahagia itu kembali. Ya, buat teman-teman yang sudah merasakan bahagia, kapan terakhir kali Bunda merasakan bahagia? Kenapa kita sulit merasakan bahagia? Karena kita gak pernah sadar menjadi orang. Kita gak pernah sadar dalam kehidupan. Kita menjalani hari-hari hanya seperti seorang zombie gitu ya. Kita gak ngerasain rasa apa-apa. Maka yuk tanya lagi ke dalam hatinya, kapan terakhir kali Anda merasakan bahagia? Cukup temukan bahagia itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tapi kalau tidak menemukannya, gak apa-apa, minta sama Allah. Untuk yang sudah menemukan rasa bahagia itu, panggil lagi bahagia itu. Hadirkan kebahagiaan itu saat ini kini. Rasa kembali bahagia itu. Bisa dirasakan? Anggukan kepalanya. Rasakan kembali bahagia itu nyata saat ini. Syukuri lagi. Lihat orang-orang yang terlibat di situ. Siapa saja orang-orang yang membuat Bunda bahagia. Boleh tersenyum, boleh menangis karena bahagia, gak apa-apa. Air mata itu gak selalu tentang kesedihan. Rasakan bahagianya, lipat gandakan bahagianya. Sekarang lipat gandakan bahagianya menjadi 3 kali lipat. Setelah itu hadirkan rasa syukur dalam dadanya Bunda. Terima kasih sama Allah. Lihat satu persatu orang-orang yang hari ini Bunda rasakan sangat bahagia. Rasakan rasa syukurnya. Bagus sekali. Bilang sama Allah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rasakan kembali bahagia itu. Rasakan kembali. Panggil memori bahagia itu. Terima kasih sama Allah. Sekarang rasakan rasa syukur yang begitu dalam di hati. Terima kasih ya Allah. Nikmat diberi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, diberi pasangan yang baik, kehidupan yang mudah, teman-teman yang baik. Terima kasih sama Allah. Sekarang ketika Bunda merasakan rasa syukur itu gak terasa, rasanya dadanya sangat hangat. Kirimkan energi syukur itu ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Dan kepada orang-orang yang ada di depan Bunda hari ini, yang Bunda rasakan bahagia, kirimkan rasa syukur itu kepada mereka. Bagus sekali. Ingat ya, Allah memberikan kita kehidupan yang mudah, yang indah, tapi kita selalu lupa untuk mengingatnya. Kita lebih sibuk, lebih sering mengingat kekurangan, kesalahan, kesedihan. Rasakan kembali rasa syukurnya, kirimkan energi syukur itu ke seluruh tubuh. Terima kasih lagi sama Allah, bersyukur lagi.
Sekarang silakan tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya. Dalam hidupnya Bunda adalah orang yang penuh syukur. Lebih banyak mengingat nikmat Allah daripada ujiannya Allah. Lebih banyak ingat Allah daripada ingat dunia. Mulai hari ini dan seterusnya kita adalah hamba Allah yang penuh syukur, yang hari-harinya penuh keberkahan, penuh rahmat dari Allah. Pelan-pelan buka matanya, tarik nafas dalam, hembuskan. Silakan diminum air putihnya. Ya, sering-sering ya Bu. Ini PR buat teman-teman yang sering datang ke kajian healing, sering-sering menyapa diri, bertanya tentang apa kabar diriku gitu ya. Kita selalu bahkan mungkin paling ramah kepada orang lain, paling peduli kepada orang lain, paling peduli kepada anak-anak kita, paling peduli kepada pasangan kita. Tapi kita lupa menyapa diri kita, bertanya tentang apa yang dia rasakan, meminta maaf tentang apa yang mungkin telah salah kita lakukan. Berterima kasih pun mungkin kita jarang ke dalam diri kita, betul? Kita selalu memaksa diri kita untuk bisa melayani, memberikan yang terbaik buat orang lain. Tapi kita lupa menyayangi diri. Akhirnya apa Bu? Gampang marah, gampang sedih, gak tenang, pikirannya banyak. Kenapa? Karena jiwanya gak tenang, hatinya gak tenang. Bukan salah orang di luar diri kita, karena tidak ada orang yang mengerti dan bagaimana caranya membahagiakan kita. Yang tahu bahagia kita, yang tahu cara mencintai diri kita hanyalah diri kita. Semakin kita berharap kepada orang-orang di luar diri kita, kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, dipastikan ibu makin kecewa, makin menderita. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang yang paham diri kita selain Allah. Tidak ada orang yang bisa mencintai kita selain Allah. Maka kita belajar mengisi tangki-tangki cinta di hati kita, tidak berharap kepada makhluk siapapun. Ya, karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kalau hari ini kita sulit menemukan bahagia, mungkin ada teman-teman yang tadi sulit menemukan kapan terakhir saya bahagia. Ya, karena bisa jadi ini, karena ibu terlalu berharap kepada manusia, berharap kepada hartanya. Ya, capek enggak? Capek. Tapi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak menuntut bahagia datang dari luar, karena dia sudah bahagia dari dalam. Suami mau cuek, mau santai, ya karena setiap orang dengan karakternya masing-masing Bu. Kita nggak bisa merubah. Tapi kita sudah tidak terluka, kita sudah tidak sakit, ya. Maka kita harus kuatkan diri kita sendiri. Kita isi tangki cinta kita sendiri. Kita sayangi diri kita. Kita penuhi kebutuhan jiwa kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ya. Akhirnya apa Bu? Kalau kita sudah mencintai diri kita, kita mudah bahagia. Kalau kita mudah bersyukur, maka kita akan mudah. Dan bahkan orang-orang yang hari ini ngerasain ekonominya sulit gitu ya Bu, masalah gak selesai-selesai, bukan karena di luar diri, tapi karena faktor di dalam dirinya. Karena hatinya penuh kecemasan, hatinya penuh kemarahan, hatinya penuh kesedihan. Maka yang datang adalah kesedihan. Maka Bunda Emi selalu bilang, hati-hati dengan pikiran kita, perasaan kita. Karena apa? Itu menjadi nasib kita hari ini. Pelan-pelan ya, nanti akan paham maknanya apa. Ya Bu. Kalau pikiran kita setiap hari hanya tentang kesedihan, tentang kemarahan yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu kapan Bu? 1 detik kemarin tadi udah masa lalu. 1 jam kemarin tadi udah masa lalu. Apalagi 1 hari kemarin itu udah masa lalu. Tapi ibu-ibu selalu mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Kenapa hari ini kita nggak mudah bahagia? Ada 5 faktornya. Yang pertama apa? Ini diulang-ulang ya kajiannya, mungkin untuk teman-teman yang sudah sering dengerin jadi paham, ya, dari tahu jadi paham, jadi sadar, ya, punya kesadaran baru. Tapi untuk teman-teman yang baru silakan dicatat. Yang pertama, kenapa hari ini kita nggak mudah bahagia? Karena kita menyesali masa lalu. Ada nggak orang yang hari ini hidup di masa lalu? Ada nggak? Banyak gitu ya.
Banyak tandanya apa? Tidak terima dengan yang terjadi di masa lalu. Ya. Kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita di masa lalu kita bawa ke masa sekarang. Betul? Maka kita susah menemukan bahagia tadi. Kenapa? Yang di memori ibu, yang ibu recall, yang ibu akses setiap hari adalah kesedihan, kemarahan, kekecewaan, bahkan dendam. Maka nggak nemu yang namanya bahagia. Kenapa? Karena jarang diakses, jarang dikuatkan urat-uratnya, otot-otot bahagianya. Yang dikuatkan adalah otot-otot kesedihan, diceritain, diingat-ingat, dibacain lagi, diingat-ingat lagi, mau tidur, diingat lagi, bangun tidur, ingat lagi. Akhirnya apa? Kesedihan itu nggak pernah pergi dari hidup kita. Kenapa? Karena dia makin kuat. Mau nggak bahagia? Rubah pikirannya, ingat kebaikan, ingat kebahagiaan. Sebenarnya kalau boleh jujur, kita tuh banyak menderitanya apa banyak bahagianya sih Bu? Jujur, banyak bahagianya apa banyak menderitanya? Banyak nikmat Allah apa banyak ujiannya Allah? Banyak nikmat Allah, betul? Jujur, yakin. Ya, bahkan dalam rasa sakit itu tuh juga nikmat yang luar biasa. Maka obat orang yang sakit itu gembira. Maka ketika kita diberi rasa sakit sama Allah, gitu ya Bu, bisa sakit fisik, sakit hati gitu ya Bu, patah hatinya itu juga rahmat Allah, kasih sayang Allah gitu. Maka kita bergembira karena di situ banyak sekali yang Allah mau kasih kepada kita. Ya, maka yuk kita mulai belajar cerdas memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang kita inginkan, bukan memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa banyak orang hari ini menderita dalam hidupnya. Ini penyakit yang lagi booming Bu. Kalau ibu sering scroll TikTok gitu ya, sosial media, yang namanya anxiety, tahu? Cemas berlebihan, rasanya kayak mau mati katanya. Apa Bu? Rasanya kayak mau, badan keringat dingin, jantung berdebar. Wah, udah cekek kayak sini. Oh. Kenapa? Karena takutnya berlebihan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengingat banyak kesedihan dalam hidupnya, tapi kebahagiaan dia lupakan. Maka tadi teman-teman ada beberapa yang Bunda Emi lihat ketika suruh mengakses kebahagiaan agak berat. Kenapa? Karena terlalu larut dalam kesedihan, terlalu fokus sama kesedihannya. Mau nggak merubah nasib kita? Ya kita sendiri yang bisa merubah. Kita nggak akan pernah bahagia kalau kita masih hidup di masa lalu. Pasangan kita boleh salah, ya. Orang tua kita boleh belum bisa jadi orang tua yang baik. Anak-anak kita mungkin masih dalam tahapan belajar menjadi anak soleh. Sabar Ibu, ya. Jangan memaksa mereka untuk hari ini sholat gitu ya Bu. Pelan-pelan, ya. Maka kalau kita masih hidup di masa lalu, kita tidak akan pernah bahagia. Siap meninggalkan masa lalu? Kesini naik motor, ibu punya spion, ibu kesini naik motor lewat lihat spion apa lewat depan? Lihat depan. Kebayang nggak? Coba bayangkan, ibu naik motor dari rumah ke Darussalam, lihatnya kaca spion mulu. Kira-kira apa Bu? Nyampe Margono, betul? Nggak nyampe Darussalam, betul nggak? Sama. Masa lalu itu kayak kaca spion Ibu. Kita boleh lihat nggak? Boleh. Sewaktu-waktu untuk mengingatkan diri kita, untuk mengambil pelajaran. Apa nih pelajarannya dari sana? Jangan menginap begini. Depan got, nggak tahu udah nyemplung got, ya kan? Boleh nggak dilihat? Boleh. Bukan berarti kita ketika sudah hidup di sekarang kita udahlah masa lalu, bos, masa lalu gitu ya, kayak lagu ya Bu. Jadi siap ya. Siap hidup saat ini gini. Ya. Orang bersyukur itu kapan sih Bu? Ya sekarang. Nah, yang kedua apa? Yang membuat orang itu menderita dalam hidupnya. Apa Bu? Yang udah sering dengerin, ayo. Nanti dikasih hadiah sama Bu Is. Ayo. Yang alumni udah sering banget nih Bunda Emi bolak-balik ya. Nanti saya kasih PR ya teman-teman, wajib menjawab. Karena ini materinya diulang-ulang. Yang kedua, tidak menikmati hari ini. Apa Bu?
tidak menikmati momen saat ini kini, lagi di masjid pikirannya di lah jemuran urung dijemur, atau mungkin ya urung masak gitu ya kan. Salah dan penyebab ibu-ibu tidak bahagia itu adalah apa Bu? Multitasking ya Bu. Pagi-pagi sambil nyapu, sambil nyuci, sambil masak, sambil bangunin anak, sambil ngomel sama suami. Kebayang gak Bu? Bayangin Bu, kakinya tangannya banyak. Kebayang Bu? Yang lelah siapa? Yang capek siapa? Tapi suka ya. Ya Bu, ibu ya kagak makan. Ibu kurang kencang. Ibu deneng mahal temen ya, udah dilupakan tuh. Ya, kalau bukan kita yang menjaga diri kita, kalau bukan kita yang menjaga kesehatan mental kita, gak ada orang lain. Pasangan gak bisa, anak-anak gak bisa, mereka pun struggle dengan dirinya sendiri. Pasangan kita mungkin hari ini juga belum tentu bahagia ya, dia lagi mungkin banyak masalah yang dia gak ceritain sama kita, karena beda perempuan sama laki-laki. Maka ibu jaga. Kenapa perempuan lebih cepat tua? Ini diulang-ulang sama Bunda Emi. Kenapa? Karena multitasking Bu, fokusnya bercabang-cabang, belum lagi mikirin nanti belanja apa ya gitu, nanti siang masak apa ya, nanti malam makan apa. Capek nggak Bu? Capek. Ini otak Bu ciptaannya Allah, sempurna nggak? Sempurna. Tapi kalau ibu nggak jaga, ini bisa hang, lemot dulu Bu. Mau ngambil sesuatu di kulkas, buka kulkas, apa ya? Tutup lagi. Oh iya, mau ngambil cabai. Ya, itu tandanya apa Bu? Oh iya, tanda-tanda udah otaknya sudah berat bebannya. Ya. Siap menikmati hari ini saat ini kini. Lagi masak satu aja fokus. Lagi masak ya udah masak dulu. Nggak usah semuanya pengen dikerjain. Sabar. Ya. Yang penting-penting dulu aja Bu. Karena ada orang-orang yang emang diberikan, bukan diberikan ya. Memang ada orang-orang yang mereka tuh nggak rapi. Semuanya serba perfect. Aku nggak bisa tidur kalau cucianku belum tak gosok. Nah, seminggu nggak tidur Bu, cuciannya nggak digosok. Yang rugi siapa? Sendiri. Aku nggak bisa tidur pun kalau rumah berantakan, anak-anak reang. Ya seumur-umur nggak tidur ya. Dan ini emang ada orang-orang yang seperti itu Ibu. Dan ini bukan apa-apa ya, harus diterapi. Ini namanya gangguan mental ya. Ini efeknya dari mana? Efeknya dari pola asuh. Ya, dari pola asuh di masa lalu. Jadi belajar menikmati saat ini kini. Lagi senang, alhamdulillah syukuri. Lagi sedih, dikasih banyak sama Allah, alhamdulillah ya Allah, ini pasti baik, ini pasti banyak hikmahnya. Gitu ya. Benar-benar tuh belajar untuk single tasking, satu aja fokusnya. Lagi makan, ya udah makan aja, nikmati makannya. Lagi berdoa aja, kadang-kadang kita nggak khusyuk ya Bu. Jangankan doa ya Bu, lagi sholat, betul nggak? Allahu Akbar. Ini ya, oh iya, betul nggak? Iya. Bagaimana kita mau bahagia dalam sholat aja kita tidak khusyuk, pengen cepat-cepat, pengen buru-buru, bahkan kita nggak paham apa yang sedang kita baca. Maka belajar untuk menikmati saat ini kini. Ya, baca Quran, santai aja Bu, nggak usah buru-buru, nggak usah pengen cepet-cepetan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ya, nikmati, rasapi, dan sadari. Kenapa? Kita tuh udah terlalu lama Bu, jadi manusia tuh nggak sadar. Akhirnya apa? Disuruh nyari bahagianya kapan yang terakhir, bingung kapan ya. Kalau mulut sih jawabnya gampang banget ya Bu, tapi kalau hati itu nggak bisa dibohongin Ibu. Kalau mulut Ibu bahagia Bunda Emi gitu ya. Tapi kalau tanya hati, Ibu bahagia?
hatinya gini, bohong. Di rumah aja bisa nangis gitu. Di rumah aja tadi bisa marah-marah gitu kan. Tapi kalau lisan ini gampang bohong. Maka Bunda Dewi nggak pernah tanya sama lisannya Ibu, pernah tanyanya sama hati. Pasti jujur. Siap menikmati saat ini kini. Lagi mandi, lagi sholat, nikmati. Lagi makan, nikmati. Lagi minum, nikmati. Ingat ini semua rahmat dan kasih sayang Allah. Lagi makan, ingat ini nikmat dari Allah. Nikmat bisa sehat, bisa makan, itu nikmat. Maka kita bersyukur di situ. Pipis gitu ya Bu. Ini kalau kita belajar mindful Bu di kelas gitu ya, di kelas spiritual motherhood itu, teman-teman bisa merasakan ya Allah gitu ya. Selama ini buang air kecil gitu ya, asal sor aja udah gitu ya. Tapi ketika kita menikmati setiap keluarnya, ya Allah nikmatnya. Kenapa? Mindful, hadir utuh di situ. Kebayang Bu kalau kita nggak bisa pipis, nggak bisa BAB, ini malah asal doang, nggak menikmati, nggak menyadari sedang apa. Jadi orang-orang yang tidak bahagia itu ya nggak sadar dia sedang apa. Ya. Lagi main sama anak, sibuk scroll anaknya tanya, mama ini apa? Tak dulu, mama ini apa? Nanti. Akhirnya apa? Besok anaknya nggak tanya. Ketika besar dewasa ibu bingung, kok anak saya nggak mau ngomong sama saya? Banyak nggak yang kayak gini? Ya ibu waktu dia kecil tanya, ibu lagi sibuk mainan WA, nonton TikTok. Anaknya tanya, nanti. Akhirnya anaknya bilang apa? Ibuku nggak sayang, ibuku nggak peduli. Ya Bu, maka banyak orang hari ini konsultasi sama saya, pun anak saya begini. Ibu ingat dulu bagaimana mendidik anak itu. Ketemu jawabannya. Iya, saya dulu cuek sama anak saya. Saya dulu galak sama anak saya. Hari ini dia jaga jarak sama ibu, wajar gak? Ya wajar. Karena hati itu tidak bisa didekati dengan lisan aja, tapi harus dengan hati. Ya Bu, siap jadi ibu yang mindful, yang khusyuk. Kalau bahasa agamanya itu khusyuk Ibu. Mindful secara psikologinya, ilmu-ilmu yang sekarang lagi tren tuh mindful. Jadi istri mindful. Lagi jalan sama suami, sudah nikmati. Usah diingat-ingat yang kemarin salahnya. Oh kemarin kamu kan di sini kan begini kan ya gitu ya Bu. Ninggalin aku gitu ya Bu. Diingat terus, di-recall terus memori masa lalu itu. Akhirnya ibu nggak bahagia, nggak tenang hidupnya. Ini butuh latihan ya, butuh latihan. Bunda Dewi udah pintar belum? Masih latihan. Ya, misalnya saya mau pulang kampung ke Rawalo, itu kan perjalanannya cuma setengah jam ya Bu. Mau berangkat nih, riuh dulu sama suami gitu ya, sama anak-anak. Ayo gitu dia ketinggalan. Nah, ketika naik mobil duduk, kalau saya ingat riuhnya saya tadi, saya masih marah sama suami. Kira-kira nikmat nggak perjalanan saya? Nggak nikmat, tapi saya tinggalkan semua itu, saya menikmati. Saya lihat, saya syukuri lagi, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Lihat pemandangan di jalan, nikmati. Itu ibu kalau bisa mindful bahagia hidupnya. Ya, siap? Kita lanjut, waktunya cepat banget ya. Yang ketiga, ada yang tahu? Mengkhawatirkan masa depan. Jangan pelan-pelan, masa depan. Siapa yang hari ini khawatir akan masa depan? Jujur. Ya, nggak apa-apa. Ada nggak yang lagi khawatir akan masa depan? Khawatir bagaimana nanti anak saya, khawatir dengan pasangannya, khawatir dengan rezekinya. Ada? Khawatir dengan nanti bagaimana kesudahan hidup kita. Ada yang khawatir tentang akhiratnya? Ada? Jarang ya Bu. Jarang kita mengkhawatirkan akhirat kita, tapi kita sering mengkhawatirkan dunia. Bagaimana nanti anak saya, bagaimana pasangan saya, bagaimana harta saya. Semuanya dipikirin, dikhawatirin, tapi kita jarang mengkhawatirkan akhirat kita. Dunia dijamin sama Allah. Rezeki anak-anak kita dalam jaminan Allah, dalam genggamannya Allah. Kita nggak usah khawatir Ibu. Ya. Siap?
Siap? Nggak khawatir? Tapi kan Bunda Emi harus kerja, tapi kan Bunda Emi harus gini. Enggak. Ibu tenang aja dulu. Ibu yakin aja sama Allah. Kenapa rezekinya sulit? Karena nggak yakin sama Allah. Kenapa nggak nyampe Baitullah sampai hari ini? Karena nggak yakin. Karena masih yakin sama diri sendiri. Kapan kita khawatir? Karena kita mengandalkan diri kita, Ibu. Ya, ini saya lagi latihan juga, Bu. Ada suatu keinginan saya lagi pengen banget. Saya mikirin caranya, pusing lagi. Tapi saya bilang, ya Allah, mudah bagimu ya Allah, mudah bagimu ya Allah, mudah bagimu ya Allah, mudah. Saya nggak tahu kapan Allah kirim, tapi saya yakin Allah pasti berikan buat saya. Nah, siapa yang hari ini khawatir tentang masa depan, dia tidak akan bahagia dalam hidupnya. Ya, Bu. Yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana nanti kesudahan hidup kita. Karena rezeki kita, rezeki anak-anak kita itu dalam jaminannya Allah. Gak mungkin kita gak dikasih rezeki sama Allah. Kalau rezeki kita sudah tidak ada di dunia, maka kita dipindahkan ke alam lain. Selesai kita di dunia. Tapi selama kita masih ada di dunia, maka ibu yakin dengan rezeki ibu, dengan jaminannya Allah. Masalah kita apa, Bu? Gak yakin. Betul gak? Nah, siap gak mulai hari ini belajar yakin sama Allah? Percaya, titip rezeki anak-anak kita kepada Allah. Ya, ibu semakin ibu memikirkan masalah, semakin datang gitu masalah. Mau gak? Mau gak? Makanya jangan mikirin jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama ujiannya, tapi fokus sama Allah. Just focus on Allah. Ini tagline-nya di kelas PPA. Mudah-mudahan Bunda-bunda bisa hadir ya di kelas PPA, karena kelas PPA itu kelas yang mengajarkan kita tentang tauhid, tentang bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah. Kita sering doa kepada Allah, sering baca ayatnya Allah, ya kan? Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Di surat apa? Al-Fatihah. Tapi kita nggak sadar, betul? Cuma sekedar membaca. Maka puasa, sholat kita nggak jadi apa-apa. Ya, Bu. Padahal sholat itu adalah doa terbaik kita kepada Allah. Kita berdoa setiap dirinya kita adalah doa, rukuknya kita adalah doa, sujudnya kita adalah doa, duduk di antara dua sujud kita adalah doa. Tapi kita nggak sadar sedang berdoa. Karena kita nggak tahu maknanya, nggak paham artinya. Siap, habis ini baca artinya, pahami lagi, sholatnya pelan-pelan, sujud, benar-benar menghamba kepada Allah. Ya Allah, aku titip ya Allah anak-anakku, ya Allah pasanganku, ya Allah. Bu, kalau semua sudah dititip sama Allah, diurus sama Allah. Tapi kalau kita nggak titip sama Allah, maka kita capek ngurusnya. Kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Kita nggak bisa ngawasi pasangan kita 24 jam. Ya, dunia hari ini lagi nggak baik-baik saja. Ya, ujian orang laki-laki di luar sana banyak, Ibu. Kenapa? Karena tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan lewat HP itu orang mudah sekali untuk chatting tanpa ada rasa malu. Ya, itulah dunia hari ini. Maka kalau kita nggak titip sama Allah, kita nggak minta ditemani perjalanan kita sama Allah, berat, Ibu. Ya, saya kalau nggak titip suami saya mungkin nggak bisa ngasih kajian di sini, diikutin. Pulang ditanyain tadi mana, ngapain aja. Capek nggak? Capek. Siap titip sama Allah? Ya. Surat Yunus ayat 62 sampai 65 itu tentang janji Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa, Bu? Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya, lanjutannya adalah bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Nih janji Allah loh, Bu. Siapa yang hari ini gak khawatir, gak sedih, dialah yang namanya wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang percaya sama Allah. Maka kabar gembira untuk mereka dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi gak ada lagi orang takut mati, Ibu.
Orang-orang anxiety itu takut mati, Ibu. Nanti aku mati gimana? Gitu ya. Siap? Jadi hamba Allah yang makin hari makin takwa, makin percaya, makin yakin sama Allah. Itu aja deh, Bu. Ya. Lagi sulit, yakin besok Allah kasih rezeki. Tadi Bunda Mi bikin status, dunia jangan dikejar. Karena apa-apa yang dikejar dia pasti lari. Betul nggak, Bu? Ayam kalau dikejar lari apa enggak? Ibu mau motong ayam, mau lebaran, dikejar tuh ayam, lari apa ngikutin kita? Itu hukum alam, Ibu. Mengejar dunia dia pasti lari. Pengen motong kambing, dikejar-kejar kambingnya, ya mubung ya, Bu, lari. Tapi Ibu kasih dia makan, kasih dia ayamnya, dikasih beras, mendekati enggak? Dekati. Capek. Kalau kita mengejar dunia maka kita akan lelah. Tapi ketika kita mengejar Allah, maka dunia datang. Ini janjinya Allah. Dihafalin ya, ayat Yunus 62 sampai 65. 64 lah. Jadi ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dan janji Allah, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya, Bu. Bismillah ya, semoga kita adalah orang yang dicatat sebagai walinya Allah. Lanjut tadi yang keempat ya. Yang keempat apa? Sumber penderitaan yang keempat, ada yang tahu? Ini harus tahu. Yang keempat, tidak mau bisa memaafkan, tidak mau memaafkan. Siapa yang hari ini masih menyimpan marah, kecewa? Angkat tangannya. Kalau enggak, angkat kakinya. Siapa yang sampai hari ini masih belum bisa memaafkan? Ada? Jawab pakai hati, jujur ke dalam hati. Ya, Bu. PR-nya apa? Selesaikan. Ya, maafkan. Tapi kan sakit, Bun. Perih banget, sakit banget, nyesek banget sampai ke ubun-ubun, bukan ke dada lagi, Bu, sampai ubun-ubun. Kalau boleh divisualisasikan, itu ubun-ubunnya ngebul. Ada asapnya hitam gitu ya. Saking sakitnya, gak mau aku maafin. Ada? Silakan datang ke rumah, nanti saya bantu terapi. Ya. Memaafkan itu bukan untuk orang lain. Ya, Bu. Memaafkan itu untuk kebahagiaannya Ibu. Orang-orang yang tidak memaafkan orang lain, maka terhalang rezekinya, terhalang kebahagiaannya, terhalang kesuksesannya. Kenapa bisa begitu? Ketika Ibu marah, energi Ibu fokus sama dia. Ingat omongannya, ingat perbuatannya, ingat perilakunya. Ingat itu terus. Akhirnya apa, Bu? Tidur gak nyenyak, makan gak enak. Ya gak? Kenapa? Karena energi Ibu disedot sama kemarahan. Siap maafin? Ya, ini kayaknya Bunda Mi pengen bikin kelas khusus gitu ya, 10 orang. Nanti kita mulai, nanti bisa daftar sama Bu Is. Ini saya rencananya baru tadi malam kepikiran, akan dibantu coaching, tapi offline gitu ya. Kita duduk bareng, nggak di masjid gitu ya, karena waktunya terbatas. Nanti bisa daftar, saya temenin sampai selesai. Karena kalau di majelis ilmu kayak gini saya tidak bisa membantu teman-teman tektokan gitu ya, karena mungkin ini masih kajiannya baru satu arah. Teman-teman belum bisa curhat sama Bunda Emi, belum bisa cerita. Nanti kita akan bikin kelompok-kelompok, mungkin 10 orang. Nanti saya bimbing gitu ya. Siap? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya. Tapi kita ada biayanya, mau? Karena kita mungkin butuh tempat, butuh makanan, butuh minum. Ya. Bunda Emi dibantu doa aja, dibayarnya pakai doa aja. Tapi saya pengen teman-teman bisa dapat ilmu gitu ya, pemahaman yang utuh gitu ya ketika kita ngobrol. Siap? Sharing time lah namanya ya. Selanjutnya yang kelima, meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Siapa yang hari ini khawatir apa kata orang? Apa nanti kata orang? Apa nanti kata ini? Apa nanti kata ini? Tapi lupa apa nanti kata Allah. Sibuk memikirkan apa kata orang. Ya, itu 5 sumber penderitaan. Kita lanjut, materinya masih banyak. Ini saya alhamdulillah laptopnya lagi mati. Ya. Salah satu penyebab
itu tadi 5 sumber penderitaan ya Bu. Kenapa kita hari ini tidak bahagia, itu garis besarnya gitu ya. Secara detailnya lagi, kenapa ada orang yang tidak bahagia? Karena satu, dia punya trauma di masa lalu. Ya, trauma-trauma inilah yang membuat kita sulit bahagia hari ini. Gimana caranya? Rilis, terapi, temui diri kita yang terluka, maafkan orang-orang yang menyebabkan luka itu. Itu intinya gitu ya. Yang ya bisa jadi karena pelecehan seksual, pengabaian, masa kecilnya sering diabaikan, dipilih kasih sama orang tua, itu tuh lukanya dalam banget Ibu. Kenapa kita hari ini tidak bahagia gitu ya. Bahkan luka pengasuhan ini efeknya sampai sekarang ya, mental block lahir dari luka pengasuhan. Selanjutnya adalah ketika kita sakit ya. Orang sakit itu nggak bahagia, betul? Harusnya orang sakit itu bahagia. Ini mindset kita salah ya Bu. Ketika sakit kita sedih ya kan. Apalagi kalau divonis sama dokter, Ibu ini ada tumor, ini ada CA gitu ya. Udah tuh langsung, ya Allah, umurku tinggal sebentar lagi, ya enggak? Udah mulai melo tuh di situ. Harusnya ketika kita diberi sakit kita kenapa? Obat orang sakit itu gembira Ibu, senang hatinya. Ya. Kenapa sih kita sakit harus gembira Bunda Emi gitu? Ini soal mindset Ibu. Kenapa? Satu, orang yang sakit diampuni dosa-dosanya. Kata Allah apa? Tidak tertusuk duri hambaku kecuali aku ampuni dosanya. Sakit gak mau tertusuk duri? Sakit, cuman cit gitu ya kan? Apalagi sakit-sakit yang berat. Tetapi ampunan Allah itu besar banget di situ. Maka kita bergembira. Nanti akan sampai ya di level itu ya, mudah-mudahan yang kita bisa sampai di sana. Yang kedua, Allah ijabah doanya. Ya kan? Orang-orang yang sakit itu doanya dijabah Ibu. Yang ketiga apa? Diangkat derajatnya. Ya. Jadi maka kalau kita diberi sakit sama Allah, alhamdulillah ya Allah, hazami fadli Rabbi, ini pasti baik. Bayangkan, rasakan dosa-dosa kita tuh lagi diambilin sama Allah, diganti dengan apa? Diangkat derajat kita. Orang kalau udah gak punya dosa Bu, diangkat, dimuliakan. Maka jangan fokus sama sakitnya. Penyebab orang tidak bahagia selanjutnya adalah gangguan mental, depresi, anxiety yang tadi Bunda Emi sampaikan. Dan yang selanjutnya adalah pikiran negatif, overthinking, pikirannya negatif terus. Itu salah satu penghambat kebahagiaan kita, karena kita pikirannya lari ke masa lalu, lari ke masa depan, khawatir dengan masa depan, takut dengan masa lalu, marah dengan masa lalu gitu ya. Terus yang kelima, membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia bahagia sih, kok dia rumahnya bagus sih, kok dia ini, kok dia. Tapi lupa menunjuk diri untuk bersyukur. Ini hari ini kita sedang disuguhi pemandangan yang begitu indah. Betul nggak Bu? Kita bisa lihat siapa saja, sedang apa saja. Betul nggak? Lagi piknik sama pasangannya, sama anak-anaknya diposting. Lagi makan enak sama bestie diposting. Kita bisa lihat. Bayangkan kalau yang melihat adalah orang-orang yang dalam kondisi sedih hatinya, nggak punya makanan, nggak bisa jalan-jalan sama pasangannya karena pasangannya udah nggak ada atau divorce. Ya Bu, akhirnya apa Bu? Maka hati-hati ya. Gak perlulah kita terlalu rajin lihat yang begitu-gitu. Kalau kita gak bisa menjaga hati kita, hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, untuk kita juga kita jaga-jaga ya Bu. Boleh gak diposting? Boleh diposting di status, habis itu dihapus lagi. Ya, nulis boleh gak? Boleh. Ya, Bunda Emi selalu pesan sama teman-teman lagi marah, aku boleh gak bikin status Bunda Emi? Boleh. Tulis aja di status, tapi jangan di post. Nah, kepriwe. Ya. Dan yang keenam adalah mudah ke distrak. Tahu nggak Bu? Mudah banget itu pecah konsentrasinya, gitu ya, nggak konsentrasi dalam hidupnya. Dan orang-orang yang tidak bahagia itu ada faktor gen nih Bu. Jadi kita hari ini itu bagaimana kondisi ibu kita di masa hamilnya. Ada nggak yang hari ini ngerasain aku kok gampang sedih ya, gampang khawatir, gampang cemas kayak gitu. Itu ada titipan emosi ibu kita.
Ada luka-luka pengasuhan, luka-luka batin ibu kita ngalir dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika bayi di dalam perut ibunya 120 hari 4 bulan, ketika roh ditiupkan, bayi itu sudah mulai bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Dia sudah bisa mendengar apa yang ibunya ucapkan. Apa yang ibunya rasakan, ibunya sedih dia ngerasain, ibunya marah dia ngerasain. Maka ketika ibu hamil, yang keluar adalah ibu sedih, ibu marah, yang keluar hormon kortisol, dan itu ngalir ke anaknya. Berapa banyak orang hari ini bingung dengan dirinya, bun aku kok gini ya, kok aku gini ya. Ternyata setelah dicek, gitu ditanya lagi kalau masih ada ibunya, iya saya dulu hamil dia tuh stres banget. Apalagi anak pertama ya. Orang tua masih belajar menjadi orang tua, lagi penyesuaian dengan pasangannya, lagi bersesuaian dengan ekonominya gitu ya, nggak mudah. Nah itu mempengaruhi kita hari ini. Ya, ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Nih nanti kalau sesuai checklist ya, gue banget gitu ya. Apa bu? Gue banget. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia: 1, sering mengeluh. Ya, yang kedua, siapa yang suka ngeluh di sini? Ya, siap. Ganti keluhannya dengan syukur. Lagi capek, lagi ngurusin anak, bersyukur, alhamdulillah orang sana nggak punya anak. Lagi ngurusin suami capek, suaminya bawel, alhamdulillah tetangga nggak punya suami, gitu ya bu. Tapi jangan kencang-kencang ya bu nanti. Ya, pokoknya sering-sering ngeluh itu adalah tanda-tanda orang tidak bahagia. Yang kedua, selalu merasa kurang. Orang cukup baik, dikasih 10.000 dan yang 10.000 pak. Kalau dikasih 10.000 bilang apa bu? Alhamdulillah. Janji Allah apa? Apa bu janji Allah bu? Yang bersyukur ditambah, betul? Iya, ibu dikasih 10.000 sama suami nih, orang, mah aku cuma duit 10.000 nih buat belanja. Deh, yang 10.000 dapat apa? Gitu ya bu. Nong warung sih duit utang pakai. Ya, bilang apa? Allah lihat nggak? Allah tahu nggak itu nggak cukup? Tahu. Cuman ibu nggak tahu kalau Allah tahu, ya kan? Nggak sadar ya kan? Tiba-tiba ya, tetangga pulang dari pasar. Mbak, aku tadi beli ayam kebanyakan. Kasih 1 ekor. Berapa duit bu? 40.000, ya kan? Tiba-tiba ada tetangga sebelah. Mbak, aku tadi beli cabai lagi murah, aku beli ini 2 kilo. Kamu sekilo ya, gitu. Tahu-tahu jumlahnya apa bu? 100.000. Mudah nggak bagi Allah? Tapi syaratnya harus dipenuhi. Ibu bersyukur dulu dikasih 10.000. Ini enggak, dikasih 10.000, mencak-mencak sama suaminya. Akhirnya suaminya orang bombong. Besok pulang bawa duitnya 5.000. Gara-gara apa? Gara-gara ibu nggak bersyukur. Tapi kalau ibu bersyukur, alhamdulillah pak. Doain nanti mama doain bapak dapat rezekinya banyak ya pak. Pulang-pulang bawa dia 1 juta. Mah bener mah doanya manjur gitu ya. Mau nyoba nggak? Mau praktek nggak? Ya nanti dikasih 10.000 ya pak. Bapak kalau nonton. Ya. Dan kita itu adalah orang yang paling sulit bersyukur ibu. Yang ketiga, pesimis. Siapa di sini yang suka khawatir besok? Nggak bisa lah kayaknya. Nggak ada lah kayaknya gitu. Pesimis gitu ya bu. Nggak yakin. Yang keempat, sering menyalahkan keadaan. Nah, orang-orang yang tidak bahagia itu ciri-cirinya sering nyalahin orang lain, bu. Siapa yang sini suka nyalahin? Siapa yang suka nunjuk? Gara-gara dia, kamu sih, dia sih gara-garanya, gitu ya. Dan orang-orang yang tidak bahagia itu sering menyalahkan orang lain, ya bu. Lama-lama apa? Menyalahkan Allah. Ini yang saya takutkan kalau kita sering menyalahkan orang lain. Kalau kita masalah dengan pasangan, jangan nyalahin pasangan. Bukan berarti dia nggak salah ya. Semakin ibu menyalahkan dia, semakin dia tidak akan pernah bisa benar. Tapi ketika ibu datang ke dalam diri, ya Allah maafin saya ya Allah. Saya mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya. Akhirnya apa bu? Allah bolak-balik hatinya. Siap? Semakin menyalahkan orang lain, semakin gak dirubah nasib kita. Tapi semakin kita menyadari kesalahan kita, maka kita akan dirubah nasibnya. Ya, kita belajar dari siapa? Dari Nabi Yunus. Ibu tahu Nabi Yunus? Tahu? Kenal di mana bu? Nabi Yunus ditelan ikan apa? Ikan paus, ikan besar gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara apa bu?
Gara-gara ninggalin umatnya nggak taat, ibu ditelan ikan paus gara-gara pengen ngerubah pasangannya, pengen ngerubah anaknya, akhirnya apa? Ditelan nggak sama ikan paus sekarang? Dalam kemarahan, dalam kesedihan, betul? Benar nggak? Kisah dulu itu dijadiin sama Allah tuh buat pelajaran kita hari ini. Yang hari ini pengen ngerubah pasangannya, ngerubah anaknya, ngerubah mertua, apalagi bu, jangan kurang kerjaan. Ngerubah diri sendiri aja mbok angel, bener gak? Nabi Yunus pengen ngerubah umatnya, ditelan ikan paus. Lah ibu ditelan ikan apa kira-kira? Kita pantas gak ditelan ikan juga? Nah kita kalau ditelan ikan ngomong apa bu? Keluarin nggak, betul ya? Tak sokok ya gitu, dicolok-colok itu ikan. Akhirnya apa bu? Akhirnya apa kira-kira kalau ibu? Ikannya mati, ibunya? Bener gak? Tapi Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, ikan besar gitu ya, dalam 3 kegelapan. Gelap apa bu? Ini 3 ya, 3. Susah dicari. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Nah ibu hari ini ditelan ikan apa? Berapa kegelapan? Jangan ketawa. Mikir ya, coba. Kita dalam kegelapan hari ini karena kita pengen ngerubah pasangan, ya. Apa jawabannya Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Artinya apa? Ya PR. Ya. Nabi Yunus ngaku, aku zolim ya Allah. Padahal beliau adalah menyampaikan tapi ngakunya zolim. Nah kita bu, banter aja tuh gelap, nggak pernah keluar dari perut ikan. Sampai ikannya gini, wow udah betul-betul ya. Ikannya sampai bebah ibu, ya kan? Siap ya belajar ya. Ini panjang banget waktunya udah habis. Nanti kita sambung ya nanti ya. Ya langsung sisa-sisa aja. 3 kunci bahagia. Catat. Habis ini nanti ditanya di grup. Ya yang belum masuk grup nanti minta dimasukin ke Bu Is ya. 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu bukan hanya nikmat senang, tapi juga nikmat gak senang. Bukan cuma nikmat lapang, tapi juga nikmat sempit. Semua yang Allah berikan adalah maka bersyukur. Ya, jangan salah bersyukur kalau lagi bukan ya bu, salah gitu ya. Maka kita gak pernah bahagia karena kita ketika dikasih kekurangan, kesempitan, kita nggak bersyukur gitu ya. Yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Kenapa? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan ngomong gini bu, sabar gitu ya, bukan ya, tapi hati yang bersabar. Yang ketiga, taubat atas segala kesalahan kita. Ini 3 kunci kebahagiaan ya. 3 kunci. Lanjut, cara bahagia, cara mudah bahagia. Yang pertama, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya bu. Lakukan hal-hal yang ibu suka. Jangan lakukan hal-hal yang ibu gak suka ya. Sibukkan ya kayak gini, datang ke kajian itu namanya kan menyibukkan diri. Belajar ngilmu itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, melakukan kegiatan sehari-hari dengan hobi yang baru. Ibu hobinya masak, lakukan. Bunda Emi kalau lagi mumet, lagi pusing, lagi banyak yang dipikirin gitu ya bu, saya ke dapur, saya buka lemari, saya lihat ada terigu, ada blueberry, ada coklat, ada itu, saya bikin ice baking, happy baking. Saya bikin brownies, saya posting, laku. Saya bikin masakan apapun, saya posting. Dan ketika kita masak itu, kenapa kita bahagia? Karena otak kita senang ketika kita menciptakan sesuatu. Capek nggak masak? Capek. Bikin nastar apalagi ya bu, bulat-bulatinnya menguji iman gitu kan. Maka saya kalau ibu ke rumah kemarin lebaran, nastar saya gede-gede bu. Kata anak saya, mama gimana sih nastar mama gak pernah bisa kecil. Tandanya apa? Gak sabaran. Ya. Yang ketiga, bercerita dengan orang yang tepat. Nah bercerita ya bu, bukan curhat, oke?
Ini saya disclaimer ya. Bercerita bukan apa sih bedanya Bunda Emi gitu ya? Curhat itu ibu menyampaikan situasinya. Apa? Curhat itu menyampaikan situasinya. Ibu lagi berantem sama seseorang, ibu ceritain dari A sampai Z, dari mulai cerita sampai selesai. Itu namanya curhat. Yang dengerin mumet gak? Mumet. Ikut masuk gak ke dalam perasaan ibu? Masuk, apalagi dia perempuan, apalagi dia lemah, apalagi dia anak-anak. Ya, tapi kalau ibu bercerita, ibu konsultasi, caranya apa? Ibu cuma menyampaikan, aku lagi marah, aku lagi kecewa. Gak usah dicerita ulang lagi cerita yang sudah terjadi. Kenapa? Gak boleh dicerita ulang lagi. Semakin ibu cerita, semakin ibu ulang-ulang, maka semakin kencang apa? Sambungan neutronnya. Paham? Kenapa? Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan masa lalu dengan masa sekarang. Kejadiannya 30 tahun yang lalu ibu ceritain sekarang, masih nangis gak? Masih ingat gak? Sama gak rasanya? Sama. Kenapa? Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan masa lalu dengan masa sekarang. Siap? Cari orang-orang yang ibu boleh datang ke psikiater, ibu datang ke psikolog, ya, atau mungkin cari terapis gitu ya. Yang keempat, istirahat dengan cukup. Nah ini nih yang harus diwarisbawahi juga ya Bu. Nih Bunda Emi juga lagi kadang-kadang tuh malam udah tidur mapan gitu ya, anak-anak belum tidur ya kan, tahu-tahu mama gitu ya kebangun lagi, ya Allah gitu ya. Emang nah itulah dunia sekarang, dunia malam, tidurnya malam ya. Yang kelima, makanan yang bergizi. Nah ini kita juga jaga makanan kita ya Bu, karena makanan itu menyebabkan juga kebahagiaan kita. Ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan hormon kita membaik. Berolahraga dengan teratur ya Bu, olahraga gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat ilmunya. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Enggak? Izin Bunda Emi mau nyampaikan informasi kelas, boleh? Iya. Alhamdulillah PPLC itu rutin gitu ya Bu, PPA di Purwokerto itu rutin mengadakan training, dan insya Allah besok tanggal 20, kapan? 20 kita ada trainer dari pusat, kita ada kelas PPA series namanya. PPA itu biasanya 1 harian, tapi ini cuman 3 jam Ibu. Ini buat perkenalan buat ibu-ibu yang masih baru pengen tahu PPA itu apa sih gitu ya. Kok lama banget seharian, terus bayarnya mehong lagi. Mehong nggak Bu? Ya, 850 mahal apa murah? Mahal apa murah? Ayo jawab jujur. Mahal apa murah? Murah ya, murah. Ya kan? Jangan bilang mahal ya. Karena nanti kalau kita bilang sesuatu itu mahal, kita nggak akan pernah bisa beli. Ibu bilang, ih aku pengen beli sepatu itu tapi mahal. Sampai kapan ibu gak akan pernah bisa beli. Ibu pengen umroh, ibu bilang 35 juta, ih mahal banget, ibu gak akan pernah umroh. Tapi kalau ibu bilang umroh berapa Bunda Emi? 35 juta, ih murah ya Bun, aku pengen banget. Demi Allah ibu sampai Baitullah. Oke? Hindari kata-kata negasi, kata-kata negatif ya. Besok itu 3 jam di Hotel Surya Yuda. Buat jemaah mata, Bunda Emi sarankan ikut kelasnya gitu ya Bu. Bukan saya lagi jualan kelas, enggak. Saya cuma kepengen ibu mendapatkan ilmu yang jauh lebih baik lagi daripada saya gitu ya. Karena Bunda Emi itu bukan siapa-siapa. Ini adalah guru kami di PPA Institute, trainer dari pusat. Itu kelasnya HTM-nya cuma 175 ya. Kalau hari ini daftar silakan ke Bu Is, nanti daftar saya pengen ikut. Cuma 3 jam. Dari jam 8 insya Allah sampai jam 12. Kelasnya healing banget Ibu. Ya dengan suasana yang emang di hotel gitu ya, kita duduk nyaman, ibu bisa mendengarkan ustadznya ya. Siap? Ada yang mau daftar? Ada yang pengen belajar lebih dalam lagi? Jadi kita itu diberi ujian sama Allah, diberi masalah sama Allah, itu udah ada jawabannya Ibu. Jawabannya di mana? Di kelas-kelas yang Allah hadirkan. Ya kita seringkali pengen nih selesai masalah kita, aku pengen ini, tapi ketika dikasih jawabannya sama Allah, dikasih jalannya sama Allah, kita nggak anggap itu jawaban dari Allah. Banyak nggak orang hari ini ngeluh tentang masalahnya, tapi ketika ada yang nawarin, ini loh jalannya, ini ada kelasnya, kita masih apa iya mahal dan lain-lain gitu ya. Nanti teman-teman boleh ikut. Terus sore harinya kita juga ada training seminar gitu yang hari ini. Boleh Bunda Emi tanya siapa yang pengen umroh, angkat tangannya.
Yang pengen umroh? Yang kalau angkat tangannya segini, pengen umroh masih sampai bandara, pulang lagi. Ya, siapa yang pengen umroh sampai Baitullah, angkat tangannya. Satu lagi, angkat tangan satu lagi. Ya, sekarang saya tanya, siapa yang benar-benar pengen umroh, angkat tangannya. Jangan turunin tangannya. Siapa yang tadi pagi doa sholat subuh pengen umroh, minta sama Allah. Kalau nggak doa, turunkan. Yang tadi doa pengen umroh sholat subuh, doa siapa? Yang tadi pagi doa pengen umroh, tadi doa. Iya. Tuh kan, banyak yang turun. Banyak yang turun. Karena apa? Cuman pengen. Maka Bu, yuk nanti sorenya itu jam 4 kita ada seminar percepatan umroh. Kita belajar dari Ustadz Qadar lagi, trainer kita. Bunda Mi pengen gitu ya ngajakin bunda-bunda untuk umroh bareng. Mau nggak umroh bareng? Mau nggak umroh bareng? Mau. Kurang kencang, nggak semangat. Malaikatnya lagi nyatat Bu, yang semangat yang dikasih apa ya? Ih, ini majelis ilmu loh, ini malaikatnya Allah gitu ya. Siapa yang mau umroh bareng Bunda Emi? Gratis? Ya, mau umroh gratis? Umroh itu gratis Ibu, nggak bayar. Yang bayar pesawatnya, makannya, ya. Ada yang mau? Yuk nanti hari Minggu sore, Ahad sore, seminarnya di Hotel Surya Yuda juga. HTM-nya cuma 50.000, dapat snack gratis. Ibu cuma bayar buat makannya doang. Ada yang mau seminarnya? Mau umroh, nggak mau seminar, nggak mau daftar si priwe. Ya, mauan, mikir lagi ya kan? Lah kita di closing nih sama Bunda Emi gitu ya. Ya itu aja informasinya. Yang mau daftar itu kan kalau pagi 175, sorenya 50. Tapi kalau daftar dua-duanya, aku daftar pun dua-duanya gitu ya. Berarti seharian tuh sama saya. Kasih harganya 200. Ih, murah banget. Ibu, kalau Ibu datang sekali ke seminar umroh, wah, besok berangkat. Yakin aja. Ya, gitu ya. Alhamdulillah waktunya sudah selesai. Kita tadi udah sesi healing ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Allah mudahkan semuanya. Allah ijabah setiap doa-doa yang tadi kita sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau testimoni Bu? Ya boleh. Ada yang mau testimoni? Monggo Mbak Tutik. Sini Bu Tuti, masuk. Bu Tuti itu berangkat umroh tahun kemarin bareng kita. Ya. Kalau menurut saya, kalau kita kepengen umroh, kuncinya cuma satu sebenarnya. Selain niat kuat, tapi kita manut sama siapa ya? Apa manut sama Bunda Emi ya? Iya. Terus bukan, kita manut sama Allah. Manut mengikuti apa kata Allah, mengikuti yang tidak disukai Allah sama yang tidak disukai sama Allah. Juga manut sama leadernya, sama orang yang ngajak. Ibaratnya gini, kalau kita